malaikat Rafael berkata, penyembuhan Allah sudah dekat, tetapkan hati. Coba bayangin, kata-kata Rafael untuk manusia ini dikatakan penyembuhan dari Allah sudah dekat. Tetapkan hati, jangan goyah, imanmu jangan luntur, sebab penyembuhan Allah sudah dekat. Itu salah satu pesan Rafael. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat pelindungnya untuk kita anak-anaknya. Malaikat itu menerangi kita. Malaikat itu berjalan di depan sebagai perisai dan perlindungan kita. Meskipun kita punya masalah, kita tidak hancur oleh masalah itu, tapi dituntunnya sampai kita betul-betul menemukan janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Malaikat pelindungku, berjalanlah bersamaku, terlebih di saat hidupku sedang tidak baik-baik saja. Di saat jalan hidupku terasa berat, malaikat pelindungku, lindungilah aku senantiasa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam edisi kali ini izinkan saya untuk berbicara tentang malaikat. Sebuah topik pembahasan yang sangat amat menarik, jadi jangan di skip dulu. Karena bisa jadi apa yang Anda dengar seputar malaikat baru pernah Anda ketahui. Karena teks-teks tentang malaikat itu belum pernah kita baca sebelumnya. Saudara-saudara, dalam Alkitab begitu banyak kisah-kisah seputar kehadiran, kemunculan, penampakan malaikat. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Betul-betul berkali-kali. Dengan cerita yang sangat amat beragam, kisah malaikat dimunculkan. Ada kalanya malaikat digambarkan sebagai laki-laki. Ada kalanya digambarkan tidak bergender. Ada kalanya digambarkan sebagai orang dewasa. Ada kalanya digambarkan sebagai anak-anak kecil. Ada kalanya malaikat begitu menakutkan rupanya. Tapi ada tokoh-tokoh tertentu dalam Alkitab bisa berinteraksi, bisa berjumpa, bisa berbicara dengan malaikat-malaikat ini. Saudara-saudara, kalau Anda baca dalam kitab Daniel bab 7, Ibrani bab 12, kitab Wahyu bab 5, diceritakan malaikat adalah ciptaan Allah yang diciptakan dengan jumlah yang tak terbilang jumlahnya. Sangat amat banyak dengan tugas-tugas mereka untuk menjalankan rencana dan kehendak Allah. Salah satu tugas malaikat adalah melindungi manusia, menyertai manusia. Percaya saudara-saudaraku bahwa kita yang seringkali merasa sendirian, sebetulnya kita tidak sendirian. Ada malaikat pelindung yang berserta kita, yang menemani kita. Semakin kita hening, kita rasakan kehadirannya, kita bisa ngobrol dengan malaikat pelindung kita, semakin kita menyadari kehadirannya. Saudara-saudara, ada begitu banyak kisah pengalaman hidup manusia zaman sekarang yang katanya bisa merasakan melihat malaikat. Ada kalanya mereka melihat cahaya yang terang benderang, makhluk cahaya yang berjalan mengelilingi dan melindungi orang tertentu. Ada yang bentuknya seperti kakek-kakek, ada yang bentuknya itu seperti malaikat yang bersayap. Kehadirannya diceritakan dengan bentuk yang bermacam-macam, menyadarkan kita betapa terbatasnya kemampuan kita manusia menangkap, menyelami, memahami hal-hal yang di luar hidup manusia yang tidak sifatnya material ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya, bagaimana waktu orang Israel sedang kesulitan berjalan di padang gurun. Waktu itu Allah mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan, untuk menerangi, untuk membimbing, menunjukkan jalan mana yang harus mereka tempuh untuk bisa sampai ke negeri Kanaan. Kemudian dalam konteks Abraham juga di Kejadian 18 kita bisa melihat bagaimana Abraham sudah mulai lelah dengan janji Allah yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Anak keturunan yang dijanjikan Allah tidak juga kunjung ditepati.
Kemudian Allah lagi-lagi mengutus malaikatnya kepada Abraham dalam wujud 3 orang laki-laki yang datang ke kemah Abraham, berdiam di situ, makan bersama. Lalu malaikat menunjukkan petunjuk, memberikan petunjuk bahwa Sarah akan mengandung anak Abraham. Kemudian juga dalam orang tuanya Simson, yaitu Manoah dan istrinya, bagaimana si istri yang mandul, yang sudah lelah, merasa menjadi perempuan yang tidak diberkati, ditampakkan oleh malaikat. Kemudian suami istri ini mencoba untuk memahami rencana Allah dalam keluarga mereka. Nah, kemudian nanti dalam kitab Deuterokanonika ada sebuah kisah dalam kitab Tobit. Kalau kisah-kisah yang lain dalam kitab Kejadian, dalam kitab Hakim-Hakim, kisah kemunculan malaikat itu cuma sepotong-sepotong. Tapi dalam kitab Tobit berbeda. Begitu panjang diceritakan kemunculan malaikat Rafael, malaikat penyembuh dalam konteks hidup Tobit dan keluarganya. Diceritakan berbab-bab sangat panjang dan berisi pesan-pesan yang luar biasa. Salah satu pesan yang membuat saya itu betul-betul tersentuh adalah bagaimana malaikat Rafael berkata, penyembuhan Allah sudah dekat, tetapkan hati. Coba bayangin, kata-kata Rafael untuk manusia ini dikatakan penyembuhan dari Allah sudah dekat. Tetapkan hati. Jangan goyah, imanmu jangan luntur. Sebab penyembuhan Allah sudah dekat. Itu salah satu pesan Rafael. Kemudian nanti dalam perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana Maria sebelum menjadi ibu penebus, ibunya Yesus, Maria mengawali perjalanannya bersama malaikat Gabriel. Nah, saudara-saudara, izinkan saya mengkisahkan bagaimana perjalanan Tobit, Tobia, Sarah, dan juga Hana berjumpa dengan malaikat Rafael. Pesan apa yang mau disampaikan kepada mereka dan juga kepada kita? Anda juga harus tahu upah malaikat dibahas dalam kitab Tobit. Apa yang diminta oleh malaikat Rafael sebagai bayaran penyertaan yang sudah dilakukannya kepada Tobit dan keluarganya ini? Anda mungkin akan terkejut. Mari kita bahas. Dimulai dari perjalanan Tobit menjadi buta. Tobit orang baik, Tobit itu orang saleh, Tobit itu sering membantu orang lain, menguburkan orang-orang yang meninggal dari sebangsanya, yang digeletakin jenazahnya secara semena-mena. Tobit betul-betul bekerja melayani sesama. Hatinya murni, hatinya peka, hatinya tuh suka menolong. Tapi orang baik ini seperti yang pernah saya ceritakan, dia jadi buta gara-gara habis pulang kerja dia leyeh, tiba-tiba ada burung di atasnya, lalu mengeluarkan kotoran, matanya jadi buta. Sudah disembuhkan berbagai macam tabib, malah makin tidak bisa melihat. Alhasil Tobit menjadi pribadi yang sensitif. Dia merasa tidak berguna sama sekali. Di masa tuanya malahan dia tidak bisa melihat. Kemudian diceritakan juga soal Sarah, anak Raguel, yang dinikahkan oleh 7 laki-laki, semuanya meninggal karena digoda oleh Asmodeus, yaitu setan jahat. Nah, yang menarik adalah bagaimana kemunculan malaikat Rafael didahului oleh doa. Tobit berdoa bersama istrinya, Sarah juga berdoa di bilik kamarnya. Berkat doa-doa mereka ini, Tuhan mengutus malaikat Rafael. Itu Anda bisa lihat dalam Tobit bab 3 ayat 16. Tuhan mengutus malaikat Rafael untuk menyembuhkan, untuk melindungi, untuk menemani berkat doa-doa orang-orang beriman ini. Masalah mereka itu sungguh besar, tapi mereka tidak hancur oleh masalah mereka, tapi mengandalkan kekuatan doa. Buah doa mereka adalah malaikat Rafael. Nah, kemudian setelah itu, Tobit yang masih dalam keadaan buta di usia tuanya, dia ingat dia pernah menitipkan uang kepada Gabael di Ragai di negeri Media, Babilonia, Mesopotamia. Itu negeri yang sangat jauh, saudara-saudara. Nah, waktu itu dikatakan di Tobit bab 4. Mengapa gerangan tidak kupanggil anakku Tobia untuk kuberi petunjuk mengenai uang itu sebelum aku meninggal? Maka dipanggilnya anaknya Tobia yang segera datang juga. Lalu kata Tobit, "Nak, apabila aku sudah
mati nanti, kuburkanlah aku sebagai mestinya. Hormatilah ibumu, jangan kau tinggalkan sepanjang umur hidupnya. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya, dan jangan hatinya kau sedihkan dengan kelakuanmu. Pesan Tobit, saking dia merasa hidupnya akan berakhir. Udah buta, udah tua renta, gak berguna. Hampir mati nih. Dia utus Tobia anaknya untuk mengambil uang yang pernah dia titipkan kepada Gabael itu. Salah satu pesan Tobit kepada anaknya ini adalah supaya Tobia ini pergi ke media tapi jangan berjalan seorang diri. Waktu itu terjadilah perdebatan antara suami istri ini. Ibunya si Hana ini keberatan Tobit yang masih muda disuruh cari ambil uang di negeri media ini. Apalah arti uang itu dibanding anak kita, katanya. Anak kita itu lebih berharga daripada uang itu. Nanti kalau tuh anak gak balik gimana? Karena dia masih muda. Maka Tobit mencari teman seperjalanan buat Tobia ini. Nah, dalam konteks itulah saudara-saudaraku, kemunculan nanti malaikat Rafael dalam rupa seorang laki-laki yang menjadi teman seperjalanan Tobia ini. Dikatakan waktu itu Tobia mau pergi, dia cari dulu siapa nih teman seperjalanannya yang sudah pernah pergi ke negeri media itu. Kemudian diceritakan relasi antara Tobia dengan malaikat Rafael ini. Tobia tidak tahu bahwa dia itu seorang malaikat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam dialog ini kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan menemani Tobia dalam perjalanannya. Perjalanan yang tidak mudah, banyak tantangan, banyak hambatan. Di awal saudara-saudara, ketika malaikat Rafael ini bersedia untuk menemani Tobia ini, Tobia menawarkan apa? Berapa upahmu? Tapi tidak pernah dijawab oleh malaikat ini. Ini penting nih. Sebagai teman perjalanan, tidak ditanya upah tetapi tidak juga dijawab. Maka Tobia lah yang memberikan upah itu. Kesepakatan upah dari mulut Tobia sendiri dan juga dari mulut Tobit. Nah, waktu itu saudara-saudaraku, Tobit ini ayahnya mau berjumpa dengan malaikat Rafael. Dia mau jangan sampai dia nggak kenal teman seperjalanan anaknya. Dia harus tahu rupanya bagaimana, wujudnya bagaimana, suaranya bagaimana, dari bangsa mana, dari suku apa. Nah, kemudian waktu itu Tobit merasa insecure. Dia nggak melihat teman anaknya ini. Nah, waktu itu Tobit berkata, "Suara manusia ku dengar, tetapi mereka tidak kulihat." Saud Rafael, "Tetapkan hati, penyembuhan dari Allah sudah dekat. Tetapkan hati." Ini pesan buat mereka yang sedang sakit, teman-teman kita. Tetapkan hati. Mungkin tubuh kita sedang digerogoti oleh sakit penyakit, tapi iman kita tidak pernah boleh luntur. Nah, kemudian saudara-saudara, dalam perjalanannya kita bisa melihat Tobit menawarkan upah gini. "Aku hendak memberikan upah kepadamu 1 dirham sehari dan penghidupan seperti penghidupan anakku sendiri." Tidak ditanggapi oleh malaikat Rafael ini. Saud Rafael, "Aku mau pergi bersama dengan anakmu. Jangan khawatir. Kami berangkat dengan sehat walafiat. Dengan sehat walafiat kami akan kembali pula." Nah, disitulah malaikat ini tidak tertarik dengan upah yang ditawarkan oleh manusia. Maka manusia jangan pernah merasa bisa menyogok atau bisa membayar karya-karya malaikat ini. Nah, kemudian saudara-saudaraku, kita bisa melihat nanti ya bagaimana Rafael menemani Tobit dalam perjalanannya. Saya mau menceritakan itu ada di Tobit bab 6, Tobit bab 7, Tobit bab 8. Bagaimana nanti Rafael menunjukkan seekor ikan yang harus ditangkap oleh Tobia nanti akan menjadi obat buat ayahnya yang buta dan juga untuk Sarah supaya terbebas dari Asmodeus. Nah, ini yang terjadi saudara-saudara dalam Tobit bab 12. Ketika ternyata Tobia bisa pergi ke negeri media, mengambil uang dari Gabael, pulang lagi dengan sehat walafiat. Sebuah mission impossible yang ternyata menjadi mungkin. Tugas yang berat itu dapat dilakukan oleh Tobia dengan baik
tugasnya selesai, dia ditemani oleh malaikat Rafael dari awal sampai akhir. Di bab 12 dikatakan, setelah perayaan nikah antara Tobia dengan Sarah, maka Tobit memanggil anaknya. Berkatalah ia, "Nak, ingatlah memberikan upah kepada orang yang telah menyertai engkau," kepada malaikat Rafael, "dan ingatlah menambah upahnya juga." Lalu sahut Tobia apa? "Berapa banyaknya upah yang harus kuberi, Pak? Aku tidak menderita rugi sedikit pun kalau kuberikan kepadanya separuh dari harta benda yang telah kubawa." Karena Tobia sendiri merasakan bagaimana penyertaan malaikat Rafael ini secara luar biasa. "Setengah hartaku aja aku gak akan rugi kok. Dengan sehat walafiat aku telah diantar kembali olehnya. Istriku pun telah disembuhkan olehnya. Ia pun telah membawa uang itu bersama dengan aku. Dan ayah telah disembuhkannya pula." Bagaimana? Ternyata berkat-berkat yang dialami oleh Tobia ini sangat luar biasa. Maka dia berani bayar berapapun itu kepada malaikat Rafael. "Berapa banyak upah yang mesti kuberikan karena itu?" Berkatalah Tobit kepadanya, "Memang, Nak, sudah seadilnya ia diambilkan separuh dari segala sesuatunya yang telah dibawanya waktu engkau datang." Maka ia dipanggil dan Tobit berkata kepadanya, "Ambillah sebagai upahmu separuh dari segala sesuatunya yang kau bawa waktu datang, lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Artinya uang yang telah diambil dari Gabael boleh diambil setengahnya. Tapi ternyata ini menarik luar biasa. Rafael memanggil kedua orang itu sendiri-sendiri lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Allah dan muliakanlah Dia di depan mata semua orang yang hidup, karena segala anugerah yang telah diberikannya kepada kamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada segala manusia perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana layaknya. Tetapi pantaslah perbuatan Allah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, pasti malapetaka tidak akan menimpa kamu." Ketika mau dibayar gajinya, dibayar upahnya, malaikat Rafael malah berbicara seperti itu. Kemudian, "Lebih baiklah doa orang benar dan sedekah jujur daripada kekayaan yang lalim." Di situ saudara-saudaraku, jadilah orang benar, jadilah orang yang suka berbagi, orang yang lembut hatinya, pujilah Allah dengan kehidupanmu. Dikatakan, "Makanya ketika engkau dan Sarah berdoa, maka ingatan akan doamu itu kusampaikan ke hadapan kemuliaan Tuhan. Dan demikian pun waktu engkau menguburkan orang-orang mati, ketika engkau tidak ayal-ayalan dan bangkit serta meninggalkan makananmu untuk pergi mengafani mayat itu, maka aku diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula aku diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia." Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika ditanya saudara-saudara berapa jumlahnya, malaikat Rafael mengatakan, "Jangan takut, damai sejahtera dengan kamu, pujilah Allah selama-lamanya." Saudara-saudaraku yang terkasih, pujilah Dia seumur hidup kita. Itu pesan malaikat Rafael kepada kita. Memuji Tuhan, bernyanyi bagi Dia. Biarkan mulut kita menjadi kesaksian buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Disitulah kesembuhan terjadi. Bagaimana Rafael menyembuhkan Sarah dan juga Tobit bisa juga dialami oleh kita. Jiwa kita disembuhkannya, badan kita juga disembuhkannya. Semoga kesembuhan terjadi. Bagaimana saudara-saudara, malaikat itu menyertai pada akhirnya membawa kita menjadi manusia yang tahu tugas kita adalah memuliakan Allah dengan seluruh yang kita miliki, dengan semua peran, dengan semua tugas-tugas kita di dunia ini. Jangan sampai kita mencari kemuliaan diri kita sendiri. Muliakanlah Allah. Itu pesan Rafael bagi kita. Mulai hari ini Romo, saya mau memuji Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, saya mau bercerita tentang kebaikan-kebaikannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.